Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Saudaraku, rekan-rekan yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ulama orang tua kita yang mengatakan bahwa jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, karena hati adalah lentera. Jadi sebenarnya jaga seperti apa yang harus kita buat. Sementara saluran hati itu ada 4. Pikir, mata, telinga, mulut. Apa yang kita pikirkan itu masuk ke hati, apa yang kita dengarkan masuk ke hati, apa yang kita bicarakan pun masuk ke hati. Kalau yang kita pikir kotor, kita pikir nggak ada manfaatnya, masuk ke hati. Telinga yang kita dengarnya kagak ada manfaatnya, masuk ke hati. Mulut kita gibah, bicarakan sesuatu yang tidak layak, semua masuk ke hati, maka hati ini kotor. Karena hati ini ibarat kolam, ibarat balong, ibarat empang yang punya saluran, 4 saluran. Kalau salurannya bersih, lancar airnya, insya Allah kolam empang itu akan bersih. Tapi kalau salurannya kotor, ya, maka empangnya, kolam pun kotor. Dan kita nggak tahu mana itu ular, mana itu ikan, mana itu belut. Kenapa? Karena kotor. Begitupun hati kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau pikir kita kotor, telinga kita mendengarkan yang tidak ada manfaatnya, kotor, mulut bicara yang tidak ada manfaatnya, maka hati kita akan kotor. Maka kalau hati kita kotor, kita nggak tahu mana itu halal, mana itu haram. Maka bagaimana kita jaga hati ini? Kita jaga saluran hati, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Allah sampaikan, wa may yattaqillahu yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah khalisan mukhlison, sungguh-sungguh kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan Allah kasih rezeki, nggak tahu dari mana arahnya, nggak disangka-sangka. Jadi ketakwaan ini harus diusahakan. Jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik. Hati kita bersih, kita jadi orang yang bertakwa. Maka doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini ibarat empang, ibarat kolam yang punya saluran. Ya. Gitu. Seperti tanah, ya, turok. Tanah ini, saudara, teman-teman sekalian, kalau kita nggak nanam apa-apa, kira-kira tumbuh nggak? Ya, jawabannya pasti tumbuh. Tumbuhnya rumput. Yang doyan rumput, yang senang rumput siapa? Kambing, domba, sapi. Waktaknya sapi dan domba itu apa? Meningin perut sendiri daripada temennya. Kalau tanah tumbuh rumput, nggak ditofak, nggak dibersihin lagi, jadi hutan gerami. Jadi banyak jerami yang datang itu bukan kambing dan sapi saja, tapi harimau, singa pun ada. Sedangkan teman-teman, singa dan harimau wataknya nggak sama seperti sapi dan kambing. Dia bunuh mangsanya dengan cara terkam, cabik-cabik. Kalau nggak dibersihin lagi tuh jerami, jadi hutan geledegan, jadi hutan rimba. Bukan hanya kambing, domba, sapi, harimau, singa, semua makhluk ada, salah satunya ular. Sedangkan wataknya ular itu nggak sama seperti kambing dan domba, nggak sama seperti sapi, harimau. Wataknya ular ini macok orang sekedar iseng, ya, macok iseng, ada kesempatan iseng. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah, kalau hati manusia ini sudah kotor, hadirin, gara-gara duit 2.000 aja bisa saling tusuk-menusuk. Salah paham sedikit aja bisa saling berantem. Kenapa? Karena hati kotor. Maka kita harus berusaha menjaga hati dengan cara apa? Jaga saluran hati ini. Kalau bisa saya sarankan banyak-banyak di masjid. Banyak-banyak di majelis taklim, yang kita lihat orang ngaji, yang kita lihat orang sholat, yang kita lihat orang zikir, telinga mendengarkan lantunan Al-Quran, mulut membicarakan zikir kepada Allah SWT, timbul sifat husnudzon, ya, kita tambah iman, ilmu nambah. Hadirin mulia,
maka akan muncul sifat ketakwaan. Jadi takwa itu harus diusahakan. Nggak ujuk-ujuk seorang mukhotib khotbah Jumat ya, turun dari mimbar kemudian dia jadi bertakwa, nggak mungkin. Ada kala turun dari mimbar dia pakai celana pendek lagi ya. Berbuat yang lain-lain yang mulia. Tetapi mukhotib yang mulia, kalau kita jaga bagaimana supaya imania ilmu kita ini stabil, kuat, powerful dalam hati, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka salah satu yang saya ingatkan adalah bagaimana kita menjaga saluran hati ini, yaitu fikir, mata, telinga, dan mulut. Kalau 4 perkara ini kita jaga, insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Insya Allah yang paling utama adalah bagaimana kita jaga sholat kita setelah kita yakin kepada Allah. Shollu kama ra'aitum usolli. Kata Rasulullah SAW, sholatlah bagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi sholat di masjid berjamaah di awal waktu. Jangan kebalik, di rumah sendiri di akhir waktu. Ini salah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.